Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Master Andri Hakim yang akan menemani kita belajar pada malam hari ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, alumni IHC yang dahsyat luar biasa, semangatnya belajar pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat kesehatan, berkat nikmat kesempatan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa belajar kembali di Zoom ini, salah satu materi yang luar biasa sekali, yaitu hipnopernapasan. Namun sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita manfaatkan, terutama untuk pribadi kita, keluarga kita, maupun masyarakat luas. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu trainer luar biasa kita pada malam hari ini, yaitu Master Andri Hakim. Beliau adalah salah satu trainer terbaik IHC, bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai trainer terkreatif di Indonesian Hypnosis Center, karena memang beliau luar biasa sekali, selalu menghadirkan materi-materi seputar hipnosis yang sangat aplikatif dan sangat bermanfaat, dan itu terbukti dari banyaknya antusias bapak-bapak, ibu-ibu alumni HC yang selalu ramai mengikuti kelas beliau. Beliau juga certified instruktur IACT di Amerika, kemudian beliau juga certified hipnoterapis, beliau juga sebagai asesor. Selain itu, beliau juga Presiden IACT Chapter Indonesia. Bahkan beliau juga dikenal sebagai penulis buku hipnosis bestseller di Indonesia. Beliau juga Ketua Umum Perkumpulan Sinergi Pikir Indonesia, dan beliau juga pengurus Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau PKI. Jadi beruntung sekali pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita bisa langsung belajar bersama Master Andri Hakim dengan salah satu materi juga yang luar biasa sekali, yaitu tentang hipnopernapasan. Namun sebelum kita sambut Pak Andri Hakim, terlebih dahulu kita cek semangat dulu nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang siap belajar malam hari ini, silakan komen siap dulu di komentar. Silakan Bapak Ibu. Kita lihat dulu semangat Bapak Ibu pada malam hari ini. Oke, siap Pak Razi, siap. Keren nih. Siap, siap. Oke, masih belum banyak yang bilang siap nih, belum kita mulai. Oke, Pak Bujana siap, Mbak Cecil siap, Pak Tio, Pak Oscar, wis luar biasa sekali Pak Andri, semangat peserta malam hari ini. Baik, karena sudah kelihatan semangatnya, kita langsung saja sambut pemateri kita pada malam hari ini, Master Andri Hakim. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hilan yang ganteng luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya alumni Indonesian Hypnosis Center dan rekan-rekan yang menikmati konsep keilmuan hipnosis dan hipnoterapi. Di malam hari ini, izinkan saya, sebenarnya kita praktek bersama Bapak-Ibu sekalian, karena pernafasan ini sebenarnya sesuatu yang nggak perlu diajarkan, namun ini otomatis terjadi. Karena yang membedakan orang yang hidup sama orang yang mati itu adalah nafas. Namun malam ini,
Saya nggak akan mengajarkan ikan berenang atau burung terbang gitu, tapi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nafas yang selama ini menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari aktivitas kita, menjadi bagian dari setiap detik kita, ini memiliki banyak manfaat. Dan malam ini, bagaimana sih kita mengkombinasikan antara nafas dengan hipnosis? Artinya apa? Artinya ada seni bernafas dan seni hipnosis yang kita kombinasikan dan diharapkan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa kita bahas teknik nafas dan hipnosis di malam ini gitu ya. Walaupun nanti kita ada waktu sekitar 15 menit terakhir untuk berlatih melakukan nafas kombinasi antara hipnosis dan pernafasan gitu ya. Nah, mengapa teknik nafas dan kombinasi hipnosis itu menjadi sangat efektif gitu ya. Pertama adalah teknik ini pasti digunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belajar L1, L2 itu bisa jadi kan nggak digunakan. Bisa jadi gitu. Artinya apa? Artinya kemungkinan digunakan masih mungkin 60-40, 70-30, atau 80% digunakan, 20% enggak, masih ada lah. Namun teknik nafas itu udah pasti 100% digunakan. Hanya saja apakah kita menggunakannya secara tepat atau kita menggunakannya tidak atau belum tepat. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi teknik nafas adalah teknik yang dijamin pasti digunakan. Nggak pernah nggak digunakan. Nah, hanya saja malam ini kita akan bagaimana mengoptimalkan sebuah teknik pernafasan yang tepat. Jadi selama ini kan kita nafas, bangun tidur nafas, mau tidur, bahkan tidur tidak sadar pun ya kita tetap nafas. Nah, bagaimana kita menyadarkan nafas yang kita lakukan setiap hari? Bagaimana kita memberikan sebuah nuansa ekstra gitu ya, nuansa tambahan saat kita bernafas. Dan bagaimana memprogram setiap kata-kata, setiap sugesti, setiap terapeutik yang ada di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Nah, ini yang nanti menjadi materi untuk kelas hipnosis pernafasan, seperti itu. Nah, yang kedua, saat Bapak Ibu sekalian menggunakan atau mempelajari teknik hipno pernafasan, dijamin 1000% pasti berguna. Kenapa? Karena dilakukan. Karena memang terjadi. Telah terjadi, saat ini terjadi, dan akan datang pasti terjadi. Gitu ya. Kalau nggak terjadi ya sudah, artinya Bapak Ibu sekalian sudah ada tiket menuju surga. Seperti itu ya kira-kira ya. Artinya apa? Artinya teknik nafas itu udah pasti berguna. Gitu ya. 1000% berguna. Kemudian yang ketiga, pasti mudah dipraktekkan. Artinya teknik hipnosis pernafasan ini adalah teknik yang bisa digunakan untuk anak-anak, bisa digunakan untuk remaja, bisa digunakan untuk orang dewasa, bahkan orang tua. Bahkan orang yang nggak bisa, yang duduk atau berbaring, yang nggak bisa berdiri, nafas adalah jalan keluarnya gitu, atau nafas adalah solusi yang dapat keluar dari setiap problematika yang ada. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Nah, sehingga malam ini saya akan sharing bagaimana teknik ini adalah teknik yang sangat mudah, pasti berguna, dan dapat dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Seperti itu, Bapak sekalian. Oke, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang di malam ini ya, di malam ini yang merasa bahwa nafasnya sudah sempurna. Nah, bisa apakah nafas Bapak Ibu sekalian sudah sempurna atau perlu disempurnakan? Kira-kira ada dua hal yang mana? Sudah sempurna atau perlu disempurnakan? Nah, bisa dicat Bapak Ibu sekalian. Cuma ada, jawabannya cuma dua. Sudah sempurna atau perlu disempurnakan? Oke, oh Bu Nur Hayati, selamat malam. Perlu disempurnakan. Oke, seperti itu ya.
Pak Gali, Bu Tina, perlu sempurnakan. Pak Razi udah sempurna. Perlu sempurna. Pak Jonison, Pak Ishak, Pak Jamaludin, malam Pak Jamaludin. Pak Waiso, selamat malam. Nah, ini rekan-rekan yang tidak asing lagi. Oke. Oke, ada yang sudah sempurna. Oke. Tapi banyak yang belum sempurna nih. Ayo, yang sempurna dong. Oke. Bagi yang sudah sempurna, gitu ya, maka teknik hipnosis pernafasan ini bisa untuk mengoptimalkan bagaimana memilih sebuah diksi dan memastikan kondisi hipnosisnya tetap terjaga. Seperti itu. Namun, bagi yang perlu disempurnakan, artinya PR-nya adalah bagaimana kita mengecek apakah nafas kita benar-benar sudah kita optimalkan. Gitu ya. Jadi, nanti kita akan bahas apa sih yang membedakan kita mengatur nafas atau memanajemen nafas dengan kita tidak memanajemen nafas atau kita tidak aware terhadap nafas kita. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali manfaat dari nafas ya. Yang pertama adalah nafas dipercaya dapat meningkatkan sistem imunitas. Jadi waktu 2 tahun yang lalu orang banyak terserang virus COVID, Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya, jadi teman-teman yang seringkali melakukan senam pernafasan, dia akan terus melatih nafasnya untuk meningkatkan sistem imunitas. Bahkan yang terkena COVID, otomatis dia harus berlatih manajemen nafas yang tepat ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imunitasnya. Jadi nafas biasa saja tidak cukup untuk meningkatkan imunitas, tapi dengan teknik manajemen nafas, maka dipercaya dapat meningkatkan sistem imunitas. Nah, banyak orang yang hanya sekedar bernafas, namun ada juga orang yang benar-benar memperhatikan nafasnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar nafas, tapi memperhatikan nafasnya. Bahkan dia mampu untuk mengatur kapan nafas yang terbaik baginya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya saat seseorang memiliki emosi tinggi, maka dia bisa mengendalikan emosinya melalui nafas. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian, nafas dipercaya dapat menurunkan tingkat kecemasan. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu sekalian misalkan lagi ketakutan nih, ya, Pak Razi lewatin kuburan, belum belajar metafisika, ketakutan. Teknik yang sederhana adalah mengatur nafas. Sehingga apa? Sehingga Pak Razi menurunkan tingkat kecemasannya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilatih. Contoh misalkan, anak saya beberapa bulan yang lalu, saya latih nafasnya untuk mengerjakan ujian, misalkan seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapannya dia lebih tenang, dia lebih nyaman. Sehingga apa? Sehingga mengerjakan ujian lebih bagus dan pikirannya lebih jernih. Dan it works, Bapak Ibu sekalian. Dengan memanajemen pernafasan yang tepat, maka dapat menurunkan tingkat kecemasan, bahkan mempermudah dalam berpikir. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi ingin memutuskan sesuatu, dalam rapat, dalam mengerjakan laporan dan lain sebagainya, kata kuncinya adalah nafas. Jadi kalau saya biasanya mulai kapanpun gitu ya, kita wajib mengatur nafas kita. Jadi kalimatnya mengatur, bukan hanya sekedar bernafas, tapi mengatur nafas kita. Nah, bagaimana cara mengatur nafas? Dan nanti kita akan bahas, Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, nafas dipercaya untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi nanti Bapak sekalian, saat mau tidur, tapi jangan pas mau tidur gitu ya. Nah, misalkan sekarang kita nafas, kira-kira 1 jam atau setengah jam lagi kita mau tidur, maka nafas yang tepat ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Ya, membantu seseorang yang sulit tidur, insomnia.
cukup dengan nafas. Pertanyaannya, nafasnya gratis, gampang dilakukan, kapanpun, dimanapun. Gitu ya. Apalagi dengan dikombinasikan dengan pemilihan kata, pemilihan sugesti, kondisi hipnosis, dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan teknik yang sangat dahsyat. Gitu ya, Bapak sekalian. Kemudian nafas dipercaya dapat menurunkan toksin dalam tubuh. Ya, nanti kan kita akan bahas bagaimana lemak ya. Lemak itu salah satu dikeluarkan dari tubuh melalui nafas, seperti itu ya. Sehingga kita ada keringat dan lain sebagainya. Dan dengan nafas otomatis toksin-toksin, kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh juga ikut terurai, seperti itu. Kemudian nafas juga dipercaya untuk meningkatkan sistem pencernaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pernah kena GERD atau temannya ada kena MAH, atau itu nafas sebagai cara yang paling sederhana namun efektif untuk mengatasi berbagai macam gangguan pencernaan. Seperti itu. Kemudian nafas juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kardiovaskular. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian yang punya tekanan darah tinggi, kemudian punya riwayat jantung, maka otomatis kita perlu mengurangi banyaknya nafas dalam 1 menit, gitu ya. Jadi dengan mengurangi nafas, maka otomatis itu dapat menurunkan tekanan ya bagi yang ada tekanan jantungnya. Seperti apa cara menguranginya? Nah, ini yang jangan sampai salah nih, ya. Yang dimaksud mengurangi adalah benar-benar mengatur pola nafasnya. Kalau sekarang, kita kan kadang-kadang nggak aware ya. Nafas kita dalam 1 menit berapa kali tarikan dan berapa kali hembusan. Nah, kalau dalam 1 menit kita dapat mengurangi ya tarikan dan hembusannya dengan kadar tertentu, maka otomatis memiliki dampak atau efeknya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian dengan kita mengatur nafas yang tepat, maka meningkatkan konsentrasi dan aktivitas mental. Jadi orang yang depresi, stres, tertekan, bahkan dendam, sakit hati, itu bisa dieliminasi dengan nafas yang tepat. Makanya kalau dalam sesi hipnosis, hipnoterapi, maka langkah yang paling pertama dilakukan biasanya seorang terapis atau hipnoterapis mengatakan tarik nafas panjang, perlahan-lahan, dan hembuskan secara perlahan-lahan. Kalimat nafas tidak akan pernah lewat dari semua sesi terapi apapun, karena memang kuncinya di situ. Sehingga nanti tinggal dilanjutkan dengan sugesti, dengan teknik terapeutik, dan lain sebagainya. Namun nafas adalah hal yang paling utama dalam hidup kita dan dalam setiap sesi penyembuhan. Kira-kira seperti itu. Kemudian nafas juga dipercaya untuk meningkatkan kesehatan kulit, misalnya gitu. Jadi nggak gampang keriput gitu ya, lebih awet muda buat ibu-ibu seperti itu. Kemudian nafas mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalkan nih lagi letih, lagi lemah, lagi habis sakit gitu ya, otomatis kita benar-benar melatih nafas kita. Artinya nafas yang biasanya nafas saja benar-benar diatur porsinya, gitu ya. Seperti kita diet ya, diet nafas gitu ya. Jadi nafasnya nggak boleh terlalu banyak ya. Jadi nggak boleh dihambur-hamburkan. Seperti ya kebanyakan makan gitu ya. Ini nggak boleh juga kebanyakan nafas. Ya, tapi juga tidak menahan nafas jadi sedikit banget ya enggak. Ada porsinya ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan kita mengatur nafas, maka bisa membantu bagi penderita sinusitis misalkan gitu ya. Kenapa? Karena nafasnya memang diatur. Kemudian ada riset juga ya dengan nafas, dia bisa memperkuat tulang dan sendi. Jadi para Shaolin itu Bapak Ibu sekalian, kenapa dia bisa mematahkan besi dan segala macam? Maka
kuncinya di nafas. Jadi berbagai macam perguruan bela diri ya di Indonesia atau perguruan bela diri di luar negeri, kata kuncinya memang di nafas. Jadi dengan nafas yang tepat diharapkan tulang dan sendinya juga kuat, gitu ya. Jadi contohnya misalkan di fitness center, semuanya pasti harus mengolah nafas seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah di malam ini nanti kita sama-sama mengolah nafas plus memastikan kondisi kita dalam kondisi alfa atau theta. Dan kondisi alfa theta atau kondisi hipnosis, ini kita harus tambahkan dengan sugesti-sugesti positif. Untuk apa? Untuk memperkuat manfaat dari nafas ini. Jadi ibarat kita booster lagi, ya, sehingga lebih powerful. Seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang pasti juga memperkuat organ paru, ya. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang memiliki riwayat kena COVID atau long COVID, atau ada teman yang memiliki riwayat long COVID, gitu ya, teman kerja, kantoran, maka otomatis memanajemen nafas atau menyadari nafas, bahkan mengatur nafas, dipercaya mampu memperkuat organ paru-paru. Seperti itu. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih rahasia nafas yang mungkin belum kita ketahui atau sudah tahu tapi belum menyadari gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa sederhananya kita mengatakan nafas adalah suatu kemudahan sebagai pengulangan. Jadi hal yang mudah yang diulang-ulang tanpa akhir kecuali mati ya atau meninggal. Dan dia terus bekerja dengan kesederhanaannya. Makanya ada hipnosis pernafasan. Karena apa? Karena nafas mempermudah sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan lagi pusing, pening, stres, tekanan banyak, kerjaan banyak, saya cuma menyarankan, mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, stop dulu, kita nafas. Gitu ya. Oke, sekarang kita stop dulu Bapak Ibu sekalian. Coba kita nafas ya sekarang ya. Karena nafas adalah suatu kemudahan yang memudahkan. Ya, sekarang kita sama-sama nafas Bapak Ibu sekalian. Ya, kita boleh nafas sekarang. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan secara perlahan. Dari hidung juga ya. Mulutnya ditutup. Nah, karena mulutnya ditutup, maka kan kita harus mengoptimalkan mulut yang ditutup ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan tersenyum. Jadi mulutnya dikunci, tapi senyum. Kemudian kita nafas sekarang. Tarik nafas, buang nafas. Dari hidung juga. Tarik nafas, buang nafas. Nah, beberapa detik kita menyadari nafas, maka diharapkan pikiran yang agak ruwet tadi itu diharapkan lebih enteng gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nih lagi kerjaan lagi padat-padatnya atau lagi ada beban permasalahan, maka stop sejenak, atur nafasnya. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan nafas adalah rahasia kekuatan. Karena esensi sejatinya dari nafas, dia bermanifestasi dari pembentukan ketiadaan yang halus yang ada di mana-mana. Jadi kalau kita nafas, Bapak Ibu sekalian, kan kita nggak tahu, nggak kelihatan benda yang kita hirup atau oksigen yang kita hirup nggak kelihatan. Ya, tapi dia bermanifestasi. Jadi dia yang bisa menghidupkan kita, padahal nggak kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan itu, maka kita perlu merasakan atau menyadari nafas. Seperti itu ya, Bapak-Bapak sekalian. Nah, banyak ion bermuatan positif dan negatif di udara sekitar.
bisa di atas, di bawah gitu ya. Namun kalau misalkan walaupun banyak yang positif negatif gitu ya, tapi kalau kita menarik nafas dengan sugesti yang tepat, maka dia akan menjadi kekuatan yang dahsyat seperti itu. Oke ya. Sekarang kita praktek Bapak sekalian. Caranya adalah saat kita tarik nafas, kita senyum gitu ya. Jadi tarik nafas, senyum. Nah, pikiran kita sekarang kita sadari mengingat hal-hal yang indah Bapak sekalian. Ya. Saya pengen Bapak Ibu sekalian ingat dulu hal yang indah deh. Apapun. Misalkan mantan gitu ya. Silakan. Tapi yang indah, jangan ada pas menjadi dendam atau jadi efek negatif. Atau mengingat pernah Bu Cecilia dikasih uang ratusan juta gitu ya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu. Yang penting bahagia ya. Ya, ingat sesuatu yang bahagia. Ya. Bu Josephine misalkan pernah melihat situasi yang indah atau pemandangan yang indah, nanti bisa dibayangkan seperti itu ya. Oke. Sekarang kita tarik nafas, senyum, sambil ingat yang indah-indah tadi. Bisa sebuah situasi yang indah, atau peristiwa yang indah, atau pengalaman yang indah. Ya, sadari nafasnya, katakan saya tarik nafas sekarang. Senyum, kemudian buang nafas. Nah, bedanya saat tarik dan hembuskan nafas, rasakan ada sebuah hawa hangatnya, ada sebuah getarannya. Itu benar-benar dirasakan, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, kita sama-sama ya. Senyum, tarik nafas. Kemudian buang nafas. Oke, good. Nah, sekarang biar nafasnya seirama semua, tangan kanannya, tempelkan ke perut bagian bawah, Bapak sekalian. Ke udelnya ya, ke udelnya, tempelkan. Kemudian, bukan ke dada ya, ke udel ya, ke pusar. Kemudian sekarang kita narik nafas bareng-bareng pakai hidung. Pastikan waktu kita tarik nafas, perut kita mengembang. Oke ya, kita sama-sama ya. Pastikan tarik nafas, perutnya ngembang. Pas buang nafas, perutnya kembali biasa lagi. Ya. Jadi kita latih ya. Namanya nafas perut ya. Jadi harus sama-sama. Ya, jadi pegang perutnya, pusarnya. Tarik nafas, senyum, buang nafas dari hidung, buang pelan. Kita belum ngatur hitungannya ya. Ya, yang penting kita tarik nafas, senyum, buang nafas, lebih tersenyum. Nah, sekarang tarik nafas, senyum, ingat peristiwa yang indah. Tarik nafas, senyum, buang nafas, senyum. Tarik nafas, senyum, buang nafas, senyum. Tarik nafas, senyum, buang nafas, senyum. Oke, itu dulu ya Bapak sekalian ya. Oke, bisa ngikutin ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti ini ada step-stepnya ya. Mulai tarik nafas, hembuskan. Nanti ada lagi tarik nafas, hembuskan, kita hening gitu ya. Habis ini ya pelan-pelan ya. Oke. Saya lanjut lagi, Bapak sekalian. Oke.
Kontrol pernafasan, ya kontrol pernafasan. Jadi habis ini kita akan mengontrol pernafasan. Yang saya katakan dalam 1 menit jangan banyak-banyak. Jadi ada diet nafas, bukan makan aja yang diet, nafasnya juga diet. Artinya dikontrol ya. Kontrol pernafasan bertujuan menenangkan kegelisahan. Jadi kalau nafas terlalu banyak, itu artinya orang gelisah, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau kita bisa kontrol pernafasan, tarik, buang, itu artinya menenangkan kegelisahan. Dan kita mampu untuk fokus internal sehingga meningkatkan kesadaran dan kestabilan diri. Orang yang bisa melatih atau melatih nafasnya untuk tadi diet nafas, Bapak Ibu sekalian, maka biasanya kalau marah dia tetap stabil. Kalau dia sakit hati, dia nggak akan pernah dendam. Kenapa? Karena nafasnya benar-benar mengobati emosinya saat itu juga. Seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau lagi emosi, habis dimarahin atasan gitu ya, atau habis dimarahin teman, atur nafas aja. Everything jadi lebih baik gitu ya. Ya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Tapi kata kunci tetap nafas. Karena apa? Nafas adalah suatu kemudahan sebagai pengulangan tanpa akhir yang terus bekerja dengan kesederhanaannya. Jadi suatu kemudahan. Ya. Jadi guru saya itu pernah mengatakan apapun, termasuk mau sholat, itu coba nafas dulu. Itu nafas panjang, kemudian baru Allahu Akbar. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi apapun ya, mau sholat, mau belajar, mau pergi, mau masuk rumah, mau baca doa, nafas dulu gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita bernafas, ya, kenapa bisa jadi tadi bisa menghilangkan toksin gitu ya. Ketika kita bernafas, kita mengangkut oksigen. Jadi kalau waktu tadi narik, kita ngisi ini ya, karena ada oksigen, ada muatan-muatan positif yang menuju ke sel-sel tubuh dan membuat tubuh dan pikiran bekerja. Dan di saat kita hembuskan nafas, itu sekaligus kita membuang muatan-muatan negatif atau karbon dioksida. Nah, sekarang uniknya gitu ya, uniknya aktivitas ini kita lakukan nggak pernah kita pikirkan. Sehingga malam ini kita sama-sama menyadari gitu ya, menyadari kalau misalkan malam ini Bapak Ibu sekalian punya emosi negatif, gitu ya, atau punya pikiran negatif, atau punya hal apapun yang negatif gitu ya. Nah ini, tapi saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang sampai detik ini ada sesuatu yang masih mengganjal, kekesalan, kegelisahan, ketakutan, walaupun kadarnya ya nggak gede-gede amat gitu, tapi pengen itu dihilangkan gitu ya. Ada Bapak sekalian bisa dicek, walaupun kadarnya yang nggak gede-gede amat gitu, tapi pengen dihilangkan. Gitu ya. Ada Pak Bu Koneri, Pak Dede, gitu ya. Nah, bisa jadi kita sudah melakukan self hypnosis, tapi nggak hilang-hilang juga. Nah, pertanyaan kenapa? Nah, jawabannya sederhana. Bisa jadi nafas pembukanya itu belum optimal, kan gitu ya. Karena kan nafas itu memudahkan, ya, memudahkan untuk bisa mengeliminasi sesuatu kan. Seperti kayak kita bersihkan sesuatu ya tinggal disiram air gitu ya. Nah, nafas itu kayak gitu tuh. Dia sebagai booster untuk bisa mempercepat. Nah, hanya saja ya nafas yang tepat gitu ya. Karena kan kita mau diet nafas nih. Kalau dietnya kebanyakan juga ya, nggak optimal seperti itu.
Pak Joko ada merasakan emosional karena dimanfaatkan. Oke, gitu ya. Jadi ada dendam di situ ya Pak Joko ya. Nah, bagaimana cara mengikisnya? Nah, kebayangkan dengan kita latihan nafas 1 menit, 2 menit, otomatis adalah perubahan. 1%, 2%, ada perubahan. Nah, bagaimana kalau nafas itu memang sebagai bagian dari aktivitas kita sehari-hari? Anggap aja sekali kita bernafas, 2 kali kita bernafas, kadar hilangnya tadinya angkanya 100 gitu ya, dendamnya 100, ya kita setting aja. Setiap kali bernafas 0,01 aja ya, mengikis rasa dendam itu, misalkan seperti itu. Nah, paling nggak sampai sehari dendamnya udah hilang tuh. Karena apa? Dia nafas bekerja terus. Nah, seperti itu ya. Nah, konsep seperti itu yang kita sebut sebagai hipnopernafasan. Karena apa? Dalam skala orang lain yang nafas itu dianggap nafas itu ya sambil lalu saja. Namun ya teman-teman yang sudah mempelajari hipnosis pernafasan ini atau hipnopernafasan menyadari bahwa ini ada peluang Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan nafas yang disadari yang tiap detik itu bisa berdampak positif ya pastinya. Tapi dengan cara yang tepat gitu ya. Jangan sampai ya namanya diet itu kan pasti ada porsinya gitu ya. Jangan sampai misalkan sayurnya kebanyakan gitu jangan sampai. Atau misalkan lemaknya sama sekali nggak ada ya juga enggak. Jadi ada porsi-porsinya ya. Oke, kita lanjut ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi mulai malam ini saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian ini ada potensi untuk sebuah teknik, sebuah pemahaman bahwa nafas adalah sebuah solusi yang bisa kita lakukan every day, every hour, every second, atau millisecond yang bisa kita lakukan seterusnya. Dan bagi yang Bapak Ibu sekalian masih ada ganjalan tadi ya secara emosional, atau ada permasalahan secara emosional, jadikan nafas sebagai the automatic yang bisa mereduce atau mengeliminasi setiap problematika. Nah, itu di setting. Kalau misalkan dalam hipnosis ada istilahnya di anchor, ya diberikan jangkar emosi. Jadi jangkar emosinya bukan nempel lagi. Karena apa? Enggak setiap hari kita nempel tangan kita di tangan, ya. Atau tempel di dada. Kan nggak setiap kali kita tempel-tempel. Tapi nafas setiap detik itu bisa jadi jangkar emosi, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada istilahnya nafas rutinitas, ada nafas kebutuhan. Nah, malam ini kita mulai bertransformasi dari nafas sebagai rutinitas atau nafas sebagai hal yang ya sudahlah nafas-nafas aja dengan nafas sebagai kebutuhan. Ya, yang saya tadi ada porsinya. Seperti itu. Oke. Sekali lagi, nafas itu kita tidak memikirkannya, tapi kita semuanya melakukannya setiap hari dan berkali-kali. Bahkan, nih, ini ada, ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngitung ya, tapi ini ada risetnya. Ya, jadi nggak usah dihitung tiap detik nafas gitu ya. Jadi pernafasan kita sebetulnya bersifat otomatis dan rata-rata kita nafas tuh sampai 23.000 dalam sehari. Dan kita memproses sekitar 10.000 liter oksigen. Ya, jadi kita adalah makhluk yang boros oksigen. Ya. Makanya ada diet nafas gitu. Jadi biar nggak boros-boros banget seperti itu ya. Nah, inilah yang mulai kita transformasi nafas sebagai rutinitas dengan nafas sebagai kebutuhan. Ya, jadi kita membutuhkan nafas tuh kira-kira berapa yang paling optimal. Nah, pertanyaannya, apakah kita bernafas dengan sempurna? Tadi ada yang udah sempurna dan ada yang perlu dioptimalkan. Oke, seperti itu ya. Yang sudah sempurna
saya ucapkan congratulations, selamat gitu ya. Karena memang dengan nafas yang sempurna, maka otomatis kita bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara mental dan emosional, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada riset ya yang mengkaitkan antara nafas dengan emosi, seperti itu ya. Jadi hubungannya sangat erat, Bapak Ibu sekalian, nafas dan emosi ini, gitu ya. Nah, analoginya sederhana. Ketika kita santai, nanti Bapak Ibu sekalian coba deh, pas santai, pegang perutnya. Maka otomatis nafas kita menggunakan nafas perut. Nah, hal ini terjadi saat kita perhatikan kalau bayi baru lahir itu bernafas. Nah, biasanya rata-rata memang menggunakan nafas perut, ya, itu untuk bayi. Ya, atau udah remaja gitu, stres atau emosi negatif mulai bermain, ya. Jadi kalau anak-anak udah mulai masuk sekolah, gitu, dikasih tugas, dikasih PR, harus ngerjain ini itu, maka otomatis udah ada efeknya nih, ya. Kita mulai nafasnya nggak teratur. Ya, artinya ada sebuah transformasi perubahan dari nafas perut mulai ke nafas dada. Nah, ini yang awal dari di mana stres, kemudian emosi negatif itu hadir dalam diri kita. Ya memang alaminya seperti itu ya, Bapak sekalian. Nah, semakin lama nafas di daerah dada berlangsung, maka semakin sulit bagi tubuh untuk berfungsi optimal. Artinya manajemen nafas yang tadi nafas gunanya untuk macam-macam tadi itu nggak jadi optimal. Ya, jadi nafas untuk apa imunitas nggak jadi optimal, gitu ya. Sehingga kita disarankan untuk berlatih nafas perut, gitu ya. Oke. Tidak bernafas dengan baik untuk jangka waktu yang lebih lama itu meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Jadi orang yang cemas-cemas itu adalah orang yang memang harus mengoptimalkan nafasnya. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman stres, asam lambung naik, kemudian badan sering pegal-pegal, sulit tidur, itu ya ciri-ciri belum mengoptimalkan nafasnya. Sehingga perlu melatih nafasnya. Nah, kalau melatih nafas, itu enaknya apa? Ya setiap kapanpun, bisa tiduran, bisa berbaring, bisa jalan, itu kita bisa melatih nafas kita. Apalagi dengan sugesti-sugesti tertentu, dengan sugesti terapeutik, dengan memvisualisasikan, mengimajinasikan. Nah, itu ada double manfaat lah gitu ya. Ada booster-boosternya. Kemudian, nah ini di tahun 2020 mengindikasi WHO mengindikasikan depresi dan kecemasan akan menjadi penyakit nomor 1 di seluruh dunia. Artinya ya seterusnya ya, mungkin 2020 dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah mempelajari teknik-teknik hipnosis, kemudian teknik hipnoterapi gitu ya, ini akan sangat berguna karena ke depan itu orang banyak stresnya, ya, banyak cemasnya, ya. BBM naik udah mulai cemas. Gitu. Banyaklah ya faktor-faktor kecemasan. Sehingga Bapak Ibu sekalian dengan mempelajari hipnosis, hipnoterapi itu diharapkan bisa membantu teman-teman sekitar yang memiliki gangguan kecemasan atau depresi atau stres mungkin gitu ya, sederhana seperti itu ya. Oke, oh ini ada pertanyaan nih, Pak Galih Panjalu Pramono. Posisi terbaik bagaimana? Tiduran, duduk, atau berdiri? Kapanpun sebenarnya nggak ada yang tidak baik ya. Selama nafasnya termanajemen dengan sempurna. Ya.
mau tiduran, oke. Jadi nafas bisa nggak sih nafas yang bagus? Ya bisa, sambil tiduran bisa. Jadi nggak ada posisi kalau dikatakan kok orang meditasi jarang tiduran atau ya biar nggak ketiduran gitu. Kalau tiduran baru berlatih nafas tarik, nggak sampai 1 menit juga udah ketiduran seperti itu ya. Nah kalau berdiri bagaimana? Ya ada yang berdiri, ada yang duduk, jadi bebas ya. Ya kayak gerakan sholat gitu ya. Cuma sholat tuh nggak ada yang gerakan tiduran gitu. Karena apa? Ya nanti ketiduran bener. Jadi bisa duduk, bisa berdiri ya, bisa bersila gitu bisa. Hanya saja kita perlu memastikan, menyadari bahwa ini loh saya mau berlatih nafas atau saya mau menyadari nafas. Itu aja yang membedakan. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan gerakan apapun ya, Pak Galih. Oke, kita lanjut. Ini ada 12 manfaat latihan pernafasan ya. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, pertanyaannya di dalam hipnopernafasan materi apa saja sih gitu ya? Ini biasanya ditanyakan. Pertama, agar nafasnya tepat, kita harus dalam kondisi alfa theta. Itu ya kata kuncinya. Agar apa? Agar memang kita melatih untuk konsentrasi atau pikirannya itu dilatih untuk fokusnya tidak ke eksternal, tapi fokusnya ke internal. Makanya kondisinya alfa theta. Seperti itu. Yang kedua, sugestinya harus bawah sadar. Artinya bagaimana kita berkomunikasi ke pikiran bawah sadar kita, ke inner kita, ke batin kita. Jadi kita bukan hanya komunikasi dengan fisik, tapi kita berkomunikasi dengan non-fisik. Nah, yang teman-teman metafisika itu biasa udah paham tuh ya. Ya, berkomunikasi dengan bawah sadar. Kemudian ada lagi nafas batin intuisi. Itu ya bagi yang suka dengan bagaimana memahami yang belum diketahui, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi nafas pengendalian batin, yang sering emosi, yang sering keburu-buru, yang masih punya dendam, dan sebagainya. Yaitu kita bisa menggunakan nafas pengendalian batin. Kemudian ada lagi nafas imajinasi, nafas visualisasi, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah nafas bioenergi. Jadi seni mengolah qi dalam tubuh. Ya, yang tadi bagaimana kita meningkatkan imunitas, membuang yang energi negatif dan mengoptimalkan yang positif. Seperti itu. Durasi tarikan hembusan yang baik berapa? Ya tergantung setiap orang ya Pak Theo ya. Ada yang sudah terlatih dengan 7 hitungan. Ada yang baru 5 hitungan. Ya ini nanti akan kita bahas secara detail ya Bapak-Ibu sekalian di kelas hipnopernafasan gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang punya tadi, karena kita mau diet ya, kadarnya beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya Bapak sekalian. Kayak orang diet gitu ya, tergantung kebutuhannya. Kalau dia dalam sakit, ya kita nggak bisa paksakan harus sekian hitungan. Tapi kalau dia sehat, ya kita bisa mengoptimalkan yang tadinya misalkan dari 3 hitungan naik jadi 5 hitungan, naik jadi 7 hitungan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita praktek sekarang. Wah, udah jam 9. Bapak Ibu sekalian, 10 menit lagi, Pak Andri. masih, oke. 10 menit lagi. 10 menit lagi ya, pas ya. Pas, praktek. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa di-chat apakah ready untuk kita melakukan praktek bersama-sama ya. Masih ada waktu 10 menit. Are you ready, Bapak Ibu sekalian? Pak Gali udah siap, ready semua, Pak Iwang ready. Gas kan ready ya. Oke. Banyak yang ready? Mas Ilan, banyak yang ready ya, moga-moga nih. Woi, ready semua ini, Master. Ready ya, sip ya. Ready, Oke. siap. Oh ya, sebagai informasi ya Bapak-Ibu sekalian.
teknik hipnopernafasan sebenarnya sudah saya bahas gitu ya di buku Neo Tai Chi saya. Itu berapa 10 tahun yang lalu lah ya bukunya. Sekarang nggak cetak lagi Bapak sekalian. Neo Tai Chi itu ada di 2011-an gitu ya. Nah, di Neo Tai Chi itu lebih ke arah ke nafas menggunakan Qi gitu ya. Tapi saya nggak begitu bahas dengan hipnosisnya. Gitu. Nah, di malam ini kita akan mulai dengan mengecek sebagai indikator kita apakah nafas kita sempurna atau sudah optimal atau belum. Ya. Oke, Bapak sekalian, ya atur postur tubuh. Usahakan tidak nyenden tuh bahasa itunya apa ya? Bersandar, sorry, bersandar, tidak bersandar di kursinya masing-masing, tapi duduk tegak, tapi tanpa memaksakan diri ya, nggak usah ditegakin banget, ya biasa aja. Kemudian teknik yang pertama adalah hidung, ya. Coba tutup pakai salah satu lubangnya ditutup pakai jempol misalkan gitu ya. Ya, kemudian kita tarik nafas, buang nafas. Mulutnya terkunci ya. Tarik nafas. Jadi jempol kanan tutup lubang hidung kanan lah gitu ya. Seperti ini. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, bagus. Sekarang bandingkan dengan lubang hidung yang kanannya. Jadi yang kiri kita tutup ya. Kita bernafas dengan lubang hidung kanan. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, bedanya kita rasakan ya. Rasakan tarikan dan tembusannya. Tarik nafas. Buang nafas. Cium. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, ini kita cek dulu ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kedua lubang hidung sama-sama lancar dalam menarik dan menghembuskan nafas? Bisa dicek Bapak sekalian. Atau ingat-ingat mana tadi yang kurang lancar? Lubang hidung kanan atau lubang hidung kiri? Nah, gitu. Saya kiri, Master. Kiri apa? Lebih Kurang lancar, kanan kurang lebih. lancar. Nah, itu ya. Kanan lebih Nah, nyaman. nanti di kelas hipno pernafasan itu kita bahas tuh. Kalau kiri indikatornya tuh ke arah mana, yang kanan ke arah mana gitu. Tapi kalau di malam ini panjang karena ya pembahasannya. Ya nggak apa-apa. Siap, Ya. siap Master, siap ikut. Kalau masih lasik ya. Gitu ya. Jadi bagi yang kanan kirinya kurang lancar, ya nanti kita latih untuk kanan dan kirinya gitu ya. Tapi kita bisa mengindikasi gitu ya. Oh, kalau kirinya kurang lancar artinya ini, kanannya kurang lancar ini gitu ya. Oke, kita udah ya. Udah ingat-ingat ya Bapak sekalian ya. Oh, taunya kanan saya nih yang agak mampet gitu ya. Padahal saya lagi nggak pilek gitu ya. Nah, ini nanti Banyak yang kita kanan nih, Master. Banyak kanan yang udah lancar. banyak yang kanan ya gitu ya. Nah, otomatis kalau kan hidung ini bocorannya ya. Hidung kanan identik, lubang hidungnya identik dengan otak kiri gitu ya. Jadi kebanyakan mikir itu rata-rata kanannya nggak lancar gitu ya. Nah, caranya apa? Ya bukan nggak usah mikir, enggak. Ya dilatih untuk menyeimbangkan seperti itu. Pak Razi nanti nafas buatan ya, Pak Razi. Tergantung nih buatan apa nih Pak Razi? Buatan Eropa, Amerika, atau buatan Asia nih, beda-beda. Oh, kiri mampet gitu ya. Oke.
Oh, Pak Gali, hidung saya bengkok di dalam. Ya, makanya Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita ingat-ingat ya, oh taunya lubang hidung kanan saya aksesnya agak terganggu, seperti Pak Gali tadi misalkan. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga otomatis kita harus menyempatkan waktu tuh Bapak-Ibu sekalian untuk memanajemen nafas yang tepat. Agar apa? Agar tadi imunitas kita jadi terjaga. Kemudian kita toksin-toksin kita jadi lebih optimal keluarnya dalam tubuh dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi nafas yang tepat sangat diperlukan. Nah, nafas yang tepat salah satunya bagaimana itu tadi? Satu, kita sadari bahwa kita sedang bernafas. Yang kedua, nafasnya panjang. Ya, nggak boleh pendek-pendek. Kalau pendek-pendek biasanya orang stres tuh. Itu. Jadi nafas harus panjang dan pakai nafas perut kayak tadi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masih ada waktu berapa menit? 5 menit ya. Ya, biar kita dapatlah untuk malam ini sama-sama menikmati indahnya nafas bersama, maka kita sebentar lagi akan praktek nafas bersama. Kira-kira setuju? Yang setuju boleh di chat ya. Masih siap? Masih ada waktu untuk nafas bersama gitu. Yang setuju silakan. Takutnya udah kemalaman ya Mas Ilan. Ya biar ada manfaatnya ya. Kalau Siap. tadi kan dapat pemahaman, tapi kalau nggak dipraktekkan sayang gitu ya. Ya, jadi khusus yang alumni IHC gitu ya, karena ini kelas alumni IHC. Ya. Walaupun kelasnya preview, tapi di endingnya dapat manfaat. Ya. Oke, gimana ya? Udah siap semua ya? Setuju ya? Setuju, Master. Baik. Ya. Oke. Bapak-Ibu sekalian, sekarang tangannya digosok-gosok seperti ini. Gosok. Ya. Penuh dengan perasaan. Kemudian sekarang sambil digosok-gosok ini, kita tarik nafas panjang dari hidung. Buang nafas. Tapi sambil terus digosok ya. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, kalau udah gosoknya udah cukup, tempelkan kedua tangannya ke daerah perut. Ya, di dekat pusar, gitu ya, di daerah pusar. Dua-duanya ya tempel ya. Belak gitu ya. Badannya tegak, nggak boleh menyandar ya. Kanan dan kirinya tempelkan ke pusar. Nanti kalau di kelas tuh ada namanya konsepnya tantien, tapi nanti di kelas ya. Kemudian kita tarik nafas, pastikan perut mengembang. Ya, waktu tarik nafas perut mengembang, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kalau bisa lebih dalam lagi, silakan Bapak-Ibu sekalian. Tariknya ada hitungan panjangnya. Tarik nafas, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang nafasnya santai lagi, biasa lagi. Tapi fokusnya ke telapak tangan kanan dan kiri yang sekarang ditempelkan di daerah perut. Nafasnya biasa aja dulu. Fokus pada telapak tangan kanan dan kiri. Rasakan telapak tangan kanan dan kiri mulai terasa hangat. Bagi yang sudah terasa hangat, pastikan hangatnya makin lama bukan hangat yang
di permukaan, tapi dia hangatnya menyerap sampai ke dalam perut kita. Ada sebagian yang peka gitu ya, peka itu artinya tipenya kinestetik, maka langsung bisa merasakan di dalam perutnya itu jadi lebih hangat. Bagi yang sudah merasakan, tersenyum. Bagus. Bagi yang belum merasakan, nikmati aja. Nafas lagi. Nah, gitu ya. Tarik nafas panjang. Buang secara perlahan. Tarik nafas panjang, perutnya mengembang. Buang nafas panjang. Perutnya biasa lagi. Tarik nafas panjang. Senyum. Buang nafas. Perutnya normal lagi. Tarik nafas panjang. Buang. Perut normal lagi. Sekarang, ingat kejadian yang indah, ya, sambil kita tarik nafas dan hembuskan nafas. Dan lebih tersenyum lagi. Ingat yang indah. Bagus. Luar biasa. Oke. Saat di kelas hipnopernafasan, ada teknik yang kita sebut sebagai nafas keseimbangan atau nafas pengendalian. Nah, saya akan bocorkan sedikit Bapak-Ibu sekalian. Saya minta Bapak-Ibu sekalian tutup mata, tapi seakan bisa melihat, seakan bisa melihat di lingkungan sekitar, hanya dengan tutup mata, tapi nafasnya panjang. Ingat ya, nafas adalah sebuah kemudahan. Ya, kemudahan artinya mempermudah apapun. Tutup mata, seakan-akan Bapak-Ibu sekalian lihat coba di depan Bapak-Ibu sekalian. Ya, atau di samping belakang, di belakang Bapak-Ibu sekalian. Seakan-akan bisa melihat ya. Bagi yang bisa peka, artinya lebih ke arah visual pekanya, maka Bapak Ibu sekalian tetap bisa melihat yang ada di belakang. Ya. Bagi yang belum, nafas lagi nih ya. Nafas panjang. Buang nafas. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Oh, bagus sekali. Baik. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, di dalam kelas hipnopernafasan, kita mengenal yang kita sebut adalah nafas terapeutik atau nafas sugesti. Nah, sekarang ikuti kata-kata saya dalam hati Bapak Ibu sekalian, dan ini diulang-ulang. Bagi yang sudah benar-benar merasakan perutnya hangat, it means, ini berarti Bapak Ibu sekalian siap untuk melakukan nafas sugesti, terapeutik, atau nafas untuk memprogram sugesti diri sendiri. Karena posisinya sudah fokus ke internal. Ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian sudah mulai merasakan kehangatan di daerah perutnya. Kemudian ikuti kata-kata saya mulai sekarang dan seterusnya dalam hati saja. Setiap kali saya menarik dan mengembuskan nafas, maka sistem imunitas saya menjadi meningkat 2 kali lipat. Sekali lagi, mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali saya menarik dan mengembuskan nafas, sistem imunitas saya meningkat 2 kali lipat. Dan saya
dapat menurunkan tingkat kecemasan saya. Dengan menarik dan menghembuskan nafas, saya mampu meningkatkan kualitas tidur saya. Dengan menarik dan menghembuskan nafas, saya mampu menurunkan toksin dalam tubuh saya. Setiap kali saya menarik dan menghembuskan nafas, saya meningkatkan sistem pencernaan saya. Setiap kali saya menarik dan menghembuskan nafas, saya mampu meningkatkan kesehatan jantung dalam tubuh saya. Setiap kali saya menarik dan menghembuskan nafas, saya mampu meningkatkan konsentrasi dan aktivitas mental dan spiritual saya. Setiap kali saya menarik dan menghembuskan nafas, saya mampu memperkuat tulang dan sendi dalam diri saya. Dan kemudian sekarang telapak tangan dan telapak kiri pindahkan ke daerah dada sambil katakan, saya perkuat organ paru-paru saya sekarang. Tersenyumlah dan rasakan daerah dada menjadi lebih hangat. Bagi yang dadanya lebih hangat dan perutnya masih hangat, gitu ya, masih terasa hangat, it means Bapak Ibu sekalian ada di kondisi alfa. Ya. Dan saatnya sekarang bebas melakukan sugesti apapun. Misalkan contohnya, saya semakin sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial, sehat apapun, makin sehat, 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 makin bahagia, bahagia, bahagia. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya berikan waktu kurang lebih setengah menit untuk memprogram diri Bapak Ibu sekalian apapun. Dengan catatan, rasakan perut masih terasa hangat, dada masih terasa hangat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Dan tersenyumlah Bapak Ibu sekalian. Boleh sambil mengingatnya peristiwa yang indah. Bagus sekali. Oke. Sekarang tarik nafas panjang Bapak sekalian. Buang nafas. Tarik nafas panjang. Ingat nafas perut ya Bapak sekalian. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas panjang. Perut dikembangkan dan buang nafas. Dan sekarang katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih wahai tubuh dan pikiran saya. Terima kasih wahai jiwa saya. Wahai roh saya, terima kasih. Maafkan saya. Dan saya sangat menyayangi kalian semua. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian dapat buka kedua belah mata lagi. Yes. Oke. Yes. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, tadi ada yang perutnya terasa panas atau hangat atau dadanya terasa panas gitu. Panas, Master. Panas ya? Oh, pasti panas ya. Nah, yang panas artinya kondisinya lagi theta atau lagi alfa lah, alfa theta ya. Pak Razi mau nanya nih Mas Randri. Wih, Pak Razi. Master, Wih, itu Pak Joko. saya Ya, ini ada yang misalnya cegukan gitu loh.
dia panik, cegukan. Berarti itu dia karena stres juga ya. Napasnya Iya. tadi dia mau beraturan, tadi cegukan terus loh. Gitu. Ya, diatur nafasnya Pak Radin. Berarti dia stres juga ya. Masuk Bisa. stres ya. Master, saya kenapa mengantuk, Master? Oh, tidur, Pak. Wah, kalau mengantuk artinya siap Mau untuk tidur, tidur, Pak. Iya dong. Mantap. Orang yang melatih nafasnya bagus, ngantuk artinya sehat. Oh gitu Ya, ya. iya dong. Saya mau Karena tanya, nafas. Master. Saya ini Kenapa? sudah sering gagal dalam menginduksi klien untuk masuk ke kondisi hipnotis. Ya, Apakah ada hubungannya dengan kegagalan saya memandu dia dalam mengatur iya. napas? Yes. Sekali lagi Pak Gede Antara, nafas adalah sesuatu yang memudahkan apapun, Pak. Ya. Rezekinya seret nafas gitu kira-kira. Itu dari guru saya. Apakah ini bagaimana solusinya, Master? Apakah perlu diperpanjang dia untuk mengatur napasnya atau bagaimana ini solusinya? Ya, saya belum menjelaskan manajemen nafas ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya ini. Jadi sekali lagi, nafas itu ada porsi-porsinya, Pak. Ya, nanti bisa karena ini keterbatasan waktu, nanti Ikut kita kelas, Pak. sambung di kelas ya. Ikut kelas, Pak. Oke, ya. Semangat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya. Kalau untuk asma, iya bisa. Jadi gini, nafas itu seperti dosis ya, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan salah, sedikit salah, harus tepat nafasnya. Dan untuk apapun ya, untuk kasus-kasus problematika, itu sebenarnya dimulai dari nafas. Jadi makanya nafas itu banyak lagi manfaatnya. Apalagi nafas yang nanti sambil diiringi dengan sugesti. Nafas yang diiringi dengan kondisi hipnosis. Nafas yang diiringi dengan teknik-teknik seni pernafasan yang tepat. Nah, itu nanti jadi sangat efektif sekali. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya cukupkan dulu. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ilan ya, Mas Ilan. Silakan Mas Ilan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Master Andri. Materinya luar biasa sekali dan pesertanya juga aktif untuk praktik. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar lebih dalam tentang hipnopernapasan, Master Andri ada kelas selama 2 hari, 2 malam tepatnya, yaitu tanggal 24 sampai 25 September, hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 19.30 sampai 21.30 WIB. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam tentang hipnopernapasan, bisa belajar lagi bersama Master Andri di malam Mas Ilan. Sabtu dan malam Minggu. Mas Ilan, Siap, silakan Pak. Iya, Pak Kris. mau tanya sama Master Andri sama Master Acalendra. Master MMH nanti di mana nih? Semarang atau Bali? Kalau untuk Pak. Andri, Pontianak. Yang pasti nggak di Pontianak, Bapak Ibu sekalian. Masternya. Bali ya, Yang pasti. Pontianak lah, Pak. Bali. Jadi nanti bocorannya ya, yang teman-teman yang mau ngambil master fisika itu, kalau nggak di Jakarta di Bali, nah itu bocorannya lah. Gitu ya. Sip, Bali. Oke, sip ya. Jadi bisa di Bali, Pak. Ya. Siap. Oke. silakan Bapak Ibu yang mau daftar hipnopernapasan bisa hubungi admin atau bisa hubungi nomor di layar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya malam ini. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa dimanfaatkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Mas warahmatullahi Andri, wabarakatuh. malam Mas Aca, Terima kasih, malam Master Pak Andri. Ilan.